cepat nih. Sejak kecil, ketika kita sedang kumpul keluarga, pasti ada aja tante atau om kita yang menanyakan, kalian kelas berapa sih? Kuliah di mana sih? Walaupun hanya sekedar basa-basi, tetapi pendidikan memang salah satu fondasi bangsa untuk menuju kemakmuran. Tetapi pernah nggak sih kalian penasaran bagaimana sepak terjang pendidikan itu di Indonesia? Sebelum kita masuk ke Indonesia, mari kita mengetahui sejarah pendidikan di dunia dahulu. Berbicara tentang pendidikan, tidak bisa lepas dari pengaruh tokoh-tokoh Yunani kuno. Salah satunya yaitu seorang filsuf yang bernama Plato. Plato mendirikan sebuah akademi pada tahun 387 sebelum Masehi yang bernama Akademi Plato. Mulanya adalah sekelompok pelajar yang hanya berpusat pada pelajaran matematika, filsafat, dan juga politik. Namun, lambat laun menerapkan satu sistem guru dengan banyak murid dan berkewajiban membayar keanggotaan. Nah, dari sinilah sekolah berkembang menjadi konsep yang umum sebagai upaya melakukan institusionalisasi pendidikan di zaman modern. Institusi ini melahirkan orang-orang yang disebut sarjana, cendekiawan, dan juga ilmuwan. Lewat pemikiran para tokoh-tokoh ini, berbagai teori dan ilmu pengetahuan dihasilkan demi kemaslahatan masyarakat. Sebuah kondisi di mana tentunya dapat diperoleh dengan jerih payah, pengorbanan, perjuangan dalam menggapainya. Lalu, bagaimana sepak terjang pendidikan di Indonesia itu sendiri? Yuk, mari simak. Nusantara itu adalah nama ketika Indonesia masih berada pada zaman kerajaan. Seperti yang kita ketahui, kerajaan pada saat itu menganut ajaran agama Hindu dan juga Buddha. Hal ini karena pengaruh hubungan perdagangan dengan negara luar, seperti Tiongkok, India, dan lainnya. Pendidikan pada zaman berbentuknya padepokan yang mengajarkan tata krama, norma sosial, ajaran-ajaran agama Hindu-Buddha, dan bahkan seni bela diri. Dan tentu saja hanya segelintir orang yang dapat mengaksesnya, seperti keluarga kerajaan misalnya. Kemudian, pada akhir abad ke-15, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha telah hilang masa kejayaannya. Mereka telah jatuh satu persatu. Setelah dari sinilah perkembangan dan penyebaran agama Islam mulai membesar di Nusantara. Tentu saja, bidang pendidikan mendapat pengaruh yang cukup besar di sini. Pasalnya, agama Islam sendiri menawarkan pendidikan dari kalangan bawah sampai atas, dari rakyat jelata hingga rakyat konglomerat. Mulailah ada bentuk instansi-instansi pendidikan seperti madrasah, pesantren, dan juga lain-lain. Pada awal abad ke-16, tepatnya pada tahun 1500-an, bangsa Portugis datang ke Indonesia dengan bertujuan berdagang. Ya, walaupun akhirnya menjajah juga, tapi karena filosofi bangsa Eropa pada zaman itu ada gold, glory, and gospel, di mana bangsa Portugis membangun sekolah di Ternate yang bertujuan untuk melahirkan calon-calon misionaris dan menyebarkan ajaran agama Katolik. Pada saat itu, bangsa Portugis mengajarkan bahasa Latin, membaca, tulis, dan menghitung. Selanjutnya, pada zaman VOC di Indonesia, tidak terlalu banyak perubahan semenjak Portugis menempati Indonesia. Namun, Belanda sempat mendirikan sekolah di Pulau Ambon dan Bacan, tepatnya di Maluku. Tapi di sini masih hanya mengajarkan ajaran agama Kristen Protestan. Pada tahun 1848, Belanda menurunkan keputusan peraturan untuk pendidikan masyarakat dengan langkah awal membangun 20 sekolah dasar di Pulau Jawa, berkembang sampai pada tahun 1893. Terjadi reorganisasi pada pendidikan dasar. Di sini, sekolah rendah dibagi menjadi dua. Yang pertama, sekolah dasar kelas 1. Pada tahun 1892, didirikan di ibu kota Keresidenan, Kebupatian, dan di kota-kota yang menjadi pusat perdagangan dan kerajinan. Murid-muridnya adalah golongan bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka, ataupun orang bumi putera yang terhormat karena tujuannya untuk ditempatkan di instansi pemerintahan. Lama belajarnya 3 tahun. Yang kedua, sekolah dasar kelas 2 pada tahun 1892. Tujuannya dibuka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat umum yang akan dicalonkan untuk menjadi tenaga pegawai rendah. Lama belajarnya 5 tahun. Ketiga, selain itu ada sekolah raja. Murid-muridnya anak kepala daerah yang lulusannya nanti akan menjadi pekerja kantor pemerintahan. Yang keempat, sekolah pertukangan yang muridnya adalah peranakan Indonesia Belanda bertujuan agar mereka bisa mencari
penghidupan yang layak. Namun, sekolah ini tidak bertahan lama. Yang kelima, sekolah pendidikan guru, dan yang keenam adalah sekolah kedokteran. Kemudian, politik etis diterapkan. Belanda mulai membangun sekolah-sekolah yang berorientasi pada barat. Di sini pemerintah kolonial merasa bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran rendah kepada bangsa Indonesia sesuai kebutuhan, dan dunia pendidikan Indonesia mengalami perkembangan pesat. Walaupun masih terbagi-bagi menurut kelas atau golongan sosial. Produk yang dihasilkan, diantaranya seperti sekolah yang dibangun pada tahun 1907 dengan 3 syarat. Syarat pertama, kendati sekolah desa dibangun dan gurunya digaji oleh rakyat. Namun, pemerintah harus bersedia membantu jika menyangkut sarana belajar dan uang. Syarat kedua, pembangunannya harus lulus masa percobaan. Syarat ketiga, murid harus belajar sesuai keinginannya, tidak ada paksaan. Setelah itu, pada tahun 1914, sekolah lanjutan yaitu MULO dengan sistem masa belajar yang awalnya 2 tahun menjadi 3 tahun. Dan sebagai lanjutan pelajaran sekolah desa, sekolah ini setara dengan SMP di zaman sekarang. Yang ketiga, pada tahun 1919, AMS berdiri sebagai lanjutan dari MULO. Dengan sistem pendidikan 3 tahun yang ditunjukkan untuk mempersiapkan ke perguruan tinggi setara dengan SMA di masa sekarang. Yang keempat, sekolah lain yaitu HGS sama seperti AMS, tapi dikhususkan untuk anak-anak Belanda. Berbeda dengan AMS yang dikhususkan untuk anak-anak bumi putera. Yang kelima, meskipun dunia pendidikan di masa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, tidak bisa dipungkiri bahwa secara general pendidikan di masa ini dipengaruhi kepentingan-kepentingan penjajah demi bisa mempertahankan kekuasaannya di Indonesia ini. Dan bisa kita lihat pada kebijakan pendidikan di sekitaran tahun 1930. Yang pertama, seluruh sekolah swasta yang tidak dibiayai oleh pemerintah Belanda harus meminta izin. Dan yang kedua, guru-guru yang mengajar di sekolah swasta juga harus mendapatkan izin dari pemerintah terlebih dahulu. Yang ketiga, materi pelajaran yang hendak disampaikan kepada siswa sekolah swasta tidak boleh melanggar peraturan dan harus sesuai dengan pemerintahan. Maka dari itu, muncullah Taman Siswa, yaitu gerakan pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 di Yogyakarta tepatnya. Beliau melihat bahwa sistem pendidikan pada masa itu sangat diskriminatif dan hanya tersedia untuk kalangan elit yang mampu secara ekonomi dan memiliki akses ke pendidikan Belanda. Kita lanjut ke zaman penjajahan Jepang. Jepang menduduki Indonesia. Jepang menghapus sistem pendidikan barat Belanda, digantikan dengan satu jenis sekolah rendah, sekolah rakyat atau Kokumigako, yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat. Sekolah rakyat lamanya 6 tahun. Dunia pendidikan pada saat Jepang mengalami perubahan yang cukup besar karena sekolah dasar yang jumlahnya dari 21.500 turun menjadi 13.500. Sekolah lanjutan dari 850 menjadi 20 dan sebagainya. Pasalnya, kegiatan pengajaran digantikan dengan hal-hal yang mengutamakan kepentingan militer, seperti menanam sayuran untuk persediaan makanan, menanam pohon jarak untuk pelumas, membersihkan bengkel militer. Dalam dunia pendidikan sebenarnya sudah mengalami gejolak dari dahulu, dan organisasi Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara, Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan INS Kayu Tanam oleh Mo Syafi'i sebagai bukti perjuangannya. Pada awal kemerdekaan, tujuan utamanya. Pada awal kemerdekaan, dunia politik Indonesia belum stabil, yang dikarenakan Belanda ingin merebut kembali Indonesia, yang ujung-ujungnya berpengaruh pada dunia pendidikan. Tujuan dan fokus pendidikan Indonesia pada saat ini mengangkat nilai budaya, tradisi, bahasa, agama, ras, dan patriotisme untuk mengganti sistem Belanda sebelumnya yang bersifat diskriminatif. Kita lanjut ke pendidikan Orde Lama. Pendidikan zaman Orde Lama adalah pendidikan yang diharapkan dapat membangun bangsa yang mandiri sehingga dapat menyelesaikan revolusi baik di dalam maupun di luar. Pendidikan yang secara spiritual membina bangsa yang berpancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi, terpimpin, kepribadian Indonesia dengan monopoli, yaitu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berwilayah dari Sabang sampai Merauke. Poin kedua, menyelenggarakan masyarakat
sosialis Indonesia yang adil dan makmur, melenyapkan kolonialisme. Poin ketiga, mengusahakan dunia baru tanpa penjajahan, penindasan, dan penghisapan. Pendidikan Orde Baru. Orde Baru dimulai setelah penumpasan G30 SPKI pada tahun 1965 dan ditandai oleh upaya melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Perubahan pendidikan dari masa ke masa mengalami peningkatan yang sangat baik. Pada Orde Baru juga perubahan itu terlihat mulai dari perubahan kurikulumnya, sistem pendidikannya, dan bahkan untuk menentukan kelulusannya pun berubah bukan berdasarkan nilai ujian nasional. Bahkan pada masa Orde Baru ini, pemerintah mewajibkan anak-anak pada usia 7-12 tahun mengenyam pendidikan sekolah dasar yang biasa kita sebut dengan wajib belajar 6 tahun. Inovasi-inovasi pendidikan pun juga dilakukan untuk mencapai sarana pendidikan yang diinginkan sistem pendidikan. Adalah sentralisasi dengan berpusat pada pemerintahan pusat. Pendidikan reformasi. Pemerintah telah merencanakan wajib belajar 9 tahun bagi anak Indonesia. Kemudian diteruskan menjadi wajib belajar 12 tahun. Akan lebih baik menjadi 16 tahun sampai mereka dapat menentukan perguruan tinggi. Setelah mereka menyelesaikan pendidikan, mereka akan bekerja atau dapat dikatakan terjun ke masyarakat. Sementara itu di sisi lain, ekonomi Indonesia semakin terpuruk, pengangguran bertambah banyak. Demikian juga halnya dengan penduduk miskin. Korupsi semakin hebat dan semakin sulit diberantas. Namun demikian dalam bidang pendidikan ada perubahan-perubahan dengan munculnya undang-undang pendidikan yang baru dan perubahan sistem pendidikan sentralisasi menjadi desentralisasi. Di samping itu, kesejahteraan pendidikan Indonesia semakin meningkat. Hal lain memicu peningkatan kualitas profesional mereka. Instrumen-instrumen untuk mewujudkan desentralisasi pendidikan juga diupayakan. Misalnya, KBK, kurikulum berbasis kompetensi, MBS, manajemen berbasis sekolah, life skill, 5 keterampilan hidup, TQM, Total Quality Management, KTSP, kurikulum sayuan pendidikan. Kurang lebih seperti itulah sepak terjang pendidikan dari dunia hingga masuk ke tanah air kita ini. Dan perlu diingat, masih banyak lagi yang dapat diceritakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baru pulang lo? Baru balik Pak. Naik apaan lo? Naik apa tadi? Biasa lo, mandi lo. Oke Pak. Berdasarkan nilai ujian sekolah, tujuan dan fokus pendidikan Indonesia saat ini mengangkat nilai budaya, tradisi, bahasa, agama, ras dan patriotisme. Patriot. Pemerintah mewajibkan anak-anak usia 7-12 tahun setelah itu, pada tahun 1914 didirikan sekolah lanjutan yaitu MULO. Mir, aduh ini baca gak? Gua gak bisa lagi, Jana.